Nyatanya kebanyakan orang yang sudah belajar di ilmu dari luar, contoh kecil saja, dikala mau punya hajat, kenapa kok masih mencari pitungan Jawa? Betul. Kok nggak pakai pitungan itu? Betul. Dikala kita tuh melakukan hal yang salah, sebenarnya kita merasa tersiksa batin kita. Sebenarnya janganlah menjadi bangga dengan kesalahan kita, apalagi sampai mengandalkan leluhurnya, bahwa leluhur saya itu orang ini, saya keturunnya mesti orang baik, masih ada darah mengalir dari si orang yang ditokohkan baik itu. Nah, orang yang ditokohkan baik itu juga ada leluhurnya. Kenapa nggak dilarikan ke atas lagi? Siapa tahu orang yang dianggap baik itu nanti leluhurnya juga ada orang jelek atau orang salah. Berarti kan sama saja, dia mengaku baik, ternyata di atasnya juga Malah ada yang salah, melakukan kesalahan. Nah, itulah makanya kita tuh berhati-hati. Ya karena kita, ya diri kita sendiri. Gitu, nggak usah mengandalkan leluhur, nggak usah mengandalkan. Nah, ajarannya saja, kalau itu dianggap baik, monggo kita ikuti. Tapi kalau ajarannya itu salah, karena kita tuh berhak memilih, dan kita tahu bahwa salah itu seperti ini, baik itu seperti ini, ya kita harus bisa memilah dan memilih. Itulah cara kita itu supaya nanti tahu bahwa yang dimaksud bulan Suro adalah bulan wiwitan, bulan Rijal. Wiwitannya apa? Yang di situ disimbolkan adalah wiwitannya manusia. Kita itu diciptakan dari apa? Terus setelah kita hidup, supaya kita tuh nggak lupa dari asal mula, dari sangkan paraning dumadi itu loh. Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak takabur, supaya kita nggak adigung adiguno, lalu mempunyai sifat sopo siro sopo ingsun, terus senengane nebah dodo. Nah, itulah cara untuk kita bertirakat di dalam bulan Suro. Kan banyak juga Pak ini para kasepuan itu untuk menghadapi menyongsong bulan Suro itu kan, misalkan satu contoh ada yang tirakat juga kan, ada juga itu nanti mau bukaan ilmu itu harus menunggu bulan Suro dan sebagainya. Dan ada juga saya pernah ketemu salah satu sesepuh, beliau nggak berani wedar tentang ajaran Jawa tapi menunggu bulan Suro. Nah, itu bagaimana menurut Pak Jarwo? Itu sebenarnya hanya mencari momen, momen yang terbaik. Ya, karena tidak sedikit orang yang paham tentang arti bulan Suro. Maka kalau di bulan-bulan biasa mungkin orang itu ya kurang greget, kurang semangat. Maka dicarikan bulan Suro lah, seolah-olah ilmu itu bisa diturunkan, seolah-olah ajaran yang dianggap wingit itu pas kalau diturunkan di bulan Suro. Itu sebenarnya hanya momen. Ilmu itu tidak ada batasannya. Jadi ya, apakah itu bulan Suro, apakah selagi kita itu hidup, kita itu berhak untuk mencari dan berhak untuk menerima tentang ilmu. Gitu loh. Masalahnya gini, kalau diandekan ya, bulan Suro adalah bulan sakral. Apakah di bulan Suro kita tidak makan? Terus nanti di bulan besar, karena bulannya cuman paling-paling ya menunggu hari raya kurban. Apakah bulan itu dianggap bulan buruk? Berarti kalau kita berpedoman pada satu bulan yang dianggap sakral dan sebagainya, kita mensakralkan diri dan mensakralkan otak kita berarti di bulan Suro saja. Nah, terus untuk bulan-bulan yang lainnya, Betul Pak. jadi belajar dari bulan Suro itulah supaya kita itu bisa membimbing hidup kita di bulan-bulan yang lainnya itu sepertilah di dalam bulan Suro. Kita selalu waspada, kita selalu bertirakat supaya hidup ini terarah
Gitu. Jadi tentang mengajarkan ilmu, tentang medar apa yang dianggap sakral itu hanya momen. Memang waktu itulah yang agaknya pantas untuk medar ilmu. Wah, buktinya saya bulan apa saja dikala ada saudara yang datang minta di medarnya, saya nggak milih. Kecuali membicarakan hal yang rahasia, karena di rahasia itulah wiwit. Di hal yang rahasia itulah namanya rijal. Gitu. Nah, disesuaikan dengan bulannya. Karena kalau sudah menyangkut dengan wiwit dan rijal, itu kalau didengarkan pada umumnya itu juga kurang pantas. Maka disesuaikan dengan bulan ini. Yang dinamakan wiwit itu wiwitnya apa, di saat rijal itu rijalnya apa, lalu menjadi suro, suronya itu apa. Maka hanya penyesuaian saja di dalam bulan suro itu. Gitu ya. Mungkin karena orang Jawa sendiri berasumsi bahwa bulan suro itu wiwitan gitu Pak. Jadi, jadi dimulai dari suro karena wiwitan gitu. Nah ya, karena momennya itu lebih baik kalau di bulan suro. Gitu loh. Makanya ilmu dan lain sebagainya itu diturunkan di dalam bulan suro. Tapi kan bukan ilmu yang bacaan, ilmu yang tentang tirakat, ilmu yang tentang kasantikan, ya, ilmu tentang guno, wiguno, bukan itu toh yang dimaksud di situ. Jadi maksud di bulan suro kita itu kembali pada sangkan paraning dumadi, asal mula kita itu ada, itu diciptakan dari apa, gitu loh. Karena yang menamai bulan suro ya kita sendiri, yang menamai bulan besar ya kita sendiri. Nggak ada ketentuan alam atau Tuhan itu tiba-tiba, kalau bulan ini namanya suro. Karena antara bulan dan manusia itu duluan manusia. Itu loh. Ini soalnya yang bikin bulan itu kan manusia. Ya manusia, yang bikin tanggal juga manusia. Tapi kan walaupun bikin tanggal sudah ada metodenya. Ya, mengikuti putaran bulan ini. Dari kemunculan bulan pertama dinamakan tanggal 1. Ya, besoknya dinamai tanggal 2. Dan sampai habisnya putaran bulan itu dinamakan 30 atau sasi. Padahal sebetulnya kalau manusia itu untuk menentukan bulan menggunakan perhitungan, karena dengan kecanggihan teknologi yang sekarang ini gitu Pak, sebetulnya kan bisa gitu, tanpa kita harus pakai alat teropong. Tapi orang Jawa dulu tanpa mengandalkan alat teropong, alat yang sangat canggih, orang Jawa itu sudah punya pedoman seperti ini. Ini buku ini dikarang mulai dan bisa dibuktikan mulai tanggal 0, ya, tanggal 1 yang dinamakan bulan 1 dan tahun 1 loh. Ini kalau dikilas balik itu akan nyampe ke sana. Dan ini sampai nanti tahun 4000 baru berubah. Coba. Ini sebelum ada alat yang canggih. Nah, isinya seperti ini. Hitungan-hitungan Jawa. Apakah bangsa yang mempunyai ini yang dinamakan bangsa yang bodoh? Apakah suku yang mempunyai hitungan yang seperti ini? Ini baru satu kitabnya loh. Belum yang lain. Belum yang lainnya. Apakah ini yang dinamakan bangsa yang tidak mempunyai leluhur yang bisa menolong ke akhirat sampai ke surga? Kira-kira? Apakah sebodoh seperti yang diklaimkan orang-orang dari luar itukah nenek moyang kita? Gitu loh. Nyatanya kebanyakan orang yang sudah belajar di ilmu dari luar, contoh kecil saja, dikala mau punya hajat, kenapa kok masih mencari pitungan Jawa? Betul. Kok nggak pakai pitungan itu? Betul. Kalaupun pakai pitungan itu, kejadiannya kok gak karu-karuan. Nggak sedikit orang yang menantukan pakai hitungan itu korat karet. Bahkan ada mengutip dari pembicaraan kiai, ya, tapi nggak perlu menyebut namanya. Saya itu masih terngiang-ngiang dan masih mangkel sampai saat ini.
Dikala orang Jawa itu mencari hari untuk pernikahan atau khitanan anaknya, lalu diberi hari ini, karena dia waktu itu tidak bisa ceramah, terus ditanya katanya, kenapa kamu milih hari itu? Kata mbah, saya harus pakai hari itu. Orang menikahkan juga begitu, karena dia di tanggal yang ditentukan mbahnya itu nggak bisa datang, tidak bisa ceramah, mengatakan bahwa kok sektimen mbahmu. Loh, dia bisa keluar-keluarin kan ya karena mbahnya toh. Nggih. Kan bukan dia dulu baru mbahnya toh. Iya. Loh, kok ngomong seperti itu, kok tega-teganya. Gitu loh. Nah, kalaupun dia nggak bisa tanggal itu, ya sudah, tanggal ini saya nggak bisa karena ada dobelan, carikan orang lain. Mbok ngomong gitu kan enak. Nggih. Terus ngomong kok sektimen mbahmu. Nah, kalau mbahnya nggak sekti kan dia juga nggak ada toh. Wong mbahnya itu bisa melahirkan bapak atau ibunya. Bapak ibunya baru melahirkan orang yang ngomong kok sektimen mbahmu itu. Lah dia yang sudah penuh dengan dalil, yang sudah hafal dengan kitab ini, kitab itu, bisa melahirkan ibunya. Maka itu kan katanya bagi orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang masih terdogma, itu ada nggak orang pintar panutan, tapi sebenarnya itu keblinger orang itu. Menunjukkan kebodohannya gitu Pak. Bukan kebodohannya. Kalau bodoh itu masih bisa diajari. Ini sudah koplak itu sudah nggak bisa diajari. Orang koplak itu kan gini, sudah pakai topi tapi merasa tidak pakai topi. Sudah pakai sarung masih merasa tidak pakai sarung. Nah, orang goblok dikala tidak pakai sarung, disuruh pakai sarung, dia memakai. Nah, kalau koplak sudah pakai tapi lupa, gitu loh. Nah, apa buktinya? Buktinya gini, di saat ada nasi di meja, kalau pakai bahasa Jawa, monggo dahar. Sudah pasti tuh. Dia paham lalu makan. Nah, itulah artinya. Bahasa itu dipakai kok. Ajarannya dan sukunya tidak diakui. Nah, itulah orang koplak.